akan saya adakan giveaway uang 500.000 untuk 3 orang pemenang. Syarat ikut giveaway: yang pertama, like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Kang Untung. Yang ketiga, share video ini di WA ataupun di media sosial kalian. Yang keempat, tulis pendapat positif tentang channel Kang Untung. Yang kelima, tinggalkan nomor WA ataupun nomor HP kalian di kolom komentar. 3 orang pemenang akan saya undi jika video ini sudah tembus 500 like. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Kang Untung. Di channel inilah Anda bisa menemukan kumpulan aplikasi pinjaman online terbaru dan sudah terbukti memberikan pinjaman. Seperti biasa, di video kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi pinjaman online yang sudah terbukti pencairannya. Sudah banyak orang menggunakan aplikasi ini. Selain proses persyaratannya ini hanya menggunakan KTP, pencairan di aplikasi ini sangat cepat. Dalam waktu beberapa jam saja, jika pinjaman Anda ini di ACC, uang bisa langsung masuk ke rekening bank Anda. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara pengajuan peminjaman. Simak video ini sampai akhir agar nanti Anda tidak gagal paham bagaimana cara mengajukan peminjaman. Bagi Anda yang sering ditolak pada saat mengajukan pinjaman, Anda jangan berkecil hati. Koreksi terlebih dahulu apa yang salah di pengajuan pinjaman Anda. Apakah data Anda ini sudah benar? Sebelum mengajukan pinjaman, sebaiknya Anda harus teliti. Apakah nama, nomor KTP ini harus sama dengan yang ada di KTP Anda? Saat pengambilan foto KTP, usahakan harus jelas, jangan sampai ngeblur, apalagi buram. Karena ini akan berpengaruh di pengajuan pinjaman Anda. Karena saya setiap bikin video, saya tidak bosan ya teman-teman untuk bilang saat pengambilan foto KTP ini harus jelas. Oke, sebelum lanjut ke video ini, bagi Anda semua yang belum subscribe channel Kang Untung, silakan bisa subscribe terlebih dahulu agar nanti saya lebih semangat lagi ya bikin video seputaran aplikasi pinjaman online terbaru. Nah, di sini saya akan membahas sebuah aplikasi pinjaman online Tunai Kita. Siapa yang sudah pernah mengajukan pinjaman di aplikasi ini? Nah, aplikasi Tunai Kita ini sudah banyak orang mengajukan peminjaman ya. Hampir 5 juta lebih ya orang mendownload aplikasi Tunai Kita ini. Bagi teman-teman yang ditolak saat mengajukan pinjaman di aplikasi ini, nah di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara pengajuan peminjaman. Dan mudah-mudahan setelah menonton video ini, pengajuan pinjaman Anda bisa di ACC. Jika pinjaman Anda ditolak saat mengajukan pinjaman, Anda jangan berkecil hati. Karena setiap harinya, aplikasi pinjaman online ini membatasi kuota pinjaman. Yang terkadang biasanya aplikasi pinjaman online ini membatasi 5 atau 6 saja orang yang diberikan pinjaman. Ajukan pinjaman di jam kerja, agar data Anda ini bisa langsung direspon oleh pihak analis. Bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasinya, silakan nanti Anda bisa mendownload aplikasinya ini di Play Store. Anda ketik saja Tunai Kita. Aplikasi pinjaman online ini mempunyai kredit pinjaman hingga 20 juta rupiah. Nah, di sini juga ada menyediakan pinjaman jangka pendek ya teman-teman. Untuk jangka pendeknya ini 4 juta rupiah dengan durasi pinjaman selama 61 hari. Oke, di sini persyaratan di aplikasi ini sangat mudah, hanya menggunakan KTP saja. Dengan bunganya yang lumayan cukup rendah, 0,1% per harinya. Oke, di sini bagi Anda yang ingin pengajuan pinjaman,
Langkah pertama di sini kita terlebih dahulu ya, untuk seperti biasa ya teman-teman, mendaftar menggunakan nomor ponsel yang aktif. Jika Anda kesulitan untuk mendapatkan kode OTP, nanti Anda bisa menghubungi ya nomor CS yang ada di dalam aplikasinya Tunai Kita. Nah, di sini kita terlebih dahulu untuk pengisian identitas, informasi dasar, dan informasi pekerjaan. Langkah pertama di sini kita disuruh untuk pengambilan foto KTP. Nah, di sini usahakan saat pengambilan foto KTP seperti yang saya bilang tadi, pengambilan foto KTP usahakan jangan sampai ngeblur apalagi buram, karena ini bisa berpengaruh di pengajuan pinjaman. Langkah selanjutnya pengisian nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir. Ini harus kalian koreksi terlebih dahulu. Usahakan harus sama dengan yang ada di KTP Anda. Isi semua data ya di aplikasi ini, usahakan harus diisi semua, seperti golongan darah, alamat, seperti RT, RW, ini harus Anda isi ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kelurahan, kecamatan, agama, status pernikahan, berlaku hingga. Ini pokoknya diisi semua data di aplikasi ini. Jika Anda sudah pengisian identitas, langkah selanjutnya pengisian informasi dasar. Yang terakhir untuk pengisian informasi pekerjaan. Yaitu tadi, ajukan pinjaman di jam kerja agar data Anda ini bisa langsung direspon oleh pihak analis. Jangan gunakan data yang sudah pernah dibuat galbay ya teman-teman. Jika Anda ini mungkin pernah mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online dan Anda ini telat bayar ya di aplikasi pinjaman online, ini akan susah sekali di ACC kembali jika Anda ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol. Dan ingat teman-teman, selalu gunakan jasa fintech yang sudah disediakan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana cara mengetahui pinjaman online non-OJK? Mereka selalu menawarkan pinjaman dengan bunga yang terlalu tinggi, serta tenor pinjaman yang pendek. Biasanya mereka akan meminta akses ke seluruh kontak di HP kita untuk mengintimidasi saat penagihan. Ya, itulah ciri-ciri pinjaman online non-OJK. Jadi usahakan sebelum pengajuan pinjaman, koreksi terlebih dahulu apakah aplikasi pinjaman online yang ingin Anda gunakan ini sudah aman dan terpercaya ya teman-teman, dalam arti sudah resmi dari OJK. Oke. Bagi Anda yang kurang paham ataupun ingin bertanya seputaran aplikasi pinjaman online, silakan nanti Anda bisa berkomentar di bawah ini. Dan mudah-mudahan saya bisa membantu pertanyaan dari teman-teman semua. Dan seperti yang saya bilang tadi, saat pengajuan pinjaman, jika Anda sudah mengajukan peminjaman, nanti biasanya aplikasi pinjaman online ini akan menghubungi Anda untuk verifikasi data yang telah Anda berikan. Jadi usahakan saat pihak CS menghubungi Anda ini harus angkat telepon ya. Angkat telepon dan Anda bisa menjawab pertanyaan dari pihak CS. Jawab pertanyaan dengan jelas dan lugas, agar Anda ini cepat diberikan pinjaman. Pengisian nomor kondar kontak darurat usahakan harus aktif, karena nanti pihak analis akan menghubungi kontak tersebut. Konfirmasi terlebih dahulu sama yang punya nomor kondar ya teman-teman. Jadi agar saat pihak CS menghubungi yang punya nomor ini tidak kebingungan ya. Jadi konfirmasi dan bilang kalau nomornya ini ingin dijadikan kontak darurat. Jadi harus kerjasama terlebih dahulu sama yang punya nomor. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang aplikasi pinjaman online bunga rendah ini ya. Ya, bisa dibilang ini adalah aplikasi pinjaman online bunganya ini rendah ya, 0,1% per harinya. Dan sudah resmi diawasi oleh OJK dan AFPI, jadi nggak perlu ragu pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.